Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih dipertemukan olehnya untuk melanjutkan kajian, tentunya setelah bersyukur dari nikmat-nikmat yang lainnya. Pada pertemuan sebelumnya, ya ikhwan dan akhwat semua, a'azzanillah wa iyyakum, kita terakhir pada kalimat beliau tentang bacaan Al-Fatihah. Tentang apa? Ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada beberapa perkara yang beliau tanbih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau beri peringatan bahwasanya pada pengucapan Allahu Akbar tidak boleh memanjangkan lafaz atau huruf hamzah di awal. Tidak boleh dikatakan Allahu Akbar, ucapan takbirnya tidak sah, atau Akbar, Allahu Akbar juga tidak sah, atau ba-nya yang dipanjangkan Allahu Akbar juga tidak sah. Kata beliau juga tidak sah karena maknanya berubah. Kemudian beliau juga sebutkan bahwasanya hikmah membuka solat kita dengan lafaz Allahu Akbar agar kita bisa menghadirkan di dalam solat kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita katakan Allahu Akbar, Allah adalah zat yang maha besar. Akbar artinya lebih besar dari segala sesuatu. Apapun yang kita sangka besar, maka Allah lebih besar dari itu. Lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari arsy, lebih besar dari kekuasaan makhluk, lebih besar dari harta benda yang diagung-agungkan oleh sebagian umat manusia. Yang jelas Allah lebih besar dari segala sesuatu. Nah, dengan mengucapkan Allahu Akbar disertai hatinya menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, zat yang akan dia sembah ini, sehingga hatinya, kata beliau, akan khusyuk, fayakhsha, dia akan khusyuk, menjadi khusyuk dia karena akan berhadapan dengan zat yang maha besar dari segala sesuatu. Taib, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, perkataan beliau, wa yusannu jahrul imami bit takbir liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara al imamu fakabbiru. Disunnahkan imam itu menjaharkan takbir Allahu Akbar. Di sini Asy-Syaikh mengatakan imam, berarti keluar makmum dengan munfarid, orang yang sholat sendirian.
Jadi orang yang sholat sendirian memilih. Jadi orang yang sholat sendirian dan makmum juga jangan dijaharkan seperti menjaharkan imam, dibesarkan suaranya, tidak. Tapi cukup imam saja dijaharkan. Jahar yang dimaksud adalah mengangkat suara sampai orang lain mendengarnya, itu namanya jahar. Disunnahkan kata beliau, jadi tidak wajib. Jadi ketika imam tidak menjaharkan Allahu Akbarnya, sah saja sholatnya. Tapi menyelisihi sunnah, meninggalkan yang sunnah dia. Kemudian demikian juga kata beliau wabit tasmi', disunnahkan juga menjaharkan tasmi' sami Allahu liman hamidah bagi imam agar didengar oleh si makmum. Kemudian si imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mau bangkit dari rukuk. Kemudian si makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jadi tempat si imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, di situ ucapan si makmum Rabbana walakal hamd. Artinya si makmum ketika sudah berdiri tidak ada ucapan, tidak ada bacaan. Berbeda dengan si imam. Kalau si imam membaca Rabbana walakal hamd setelah dia tegak berdiri. Kalau si makmum ketika mau bangkit, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, si makmum ketika mau bangkit Rabbana walakal hamd. Begitu sudah berdiri tegak, tidak ada bacaan bagi si makmum. Dia hanya menunggu si imam untuk sujud. Kemudian kata beliau wa yusirru ma'mumun wa munfaridun wa yarfa'u yadayhi mamdudatail asabi' madmumatan wa yastaqbilu butunahumal qiblata ila hadwi mankibaihi. Kemudian beliau menjelaskan wa yusirru ma'mumun wa munfarid. Si makmum dan orang yang munfarid, orang yang sholat sendirian, yusirru, tidak menjaharkan atau membaca dengan lirih, dengan sir. Apa itu? Yaitu bacaan Allahu Akbar tadi. Kalau makmum dijahar, kalau imam dijahar Allahu Akbar. Kalau makmum dan munfarid, orang yang sholat sendirian, sir saja Allah. Cukup dia dengar sendiri. Wa yarfa'u yadayhi mamdudatail asabi'. Kemudian semuanya baik, ini berlaku baik si imam, si makmum dan si orang yang munfarid, orang sholat sendirian. Yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Hukumnya sunnah. Kalau ucapan takbirnya rukun. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang sunnah sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama di mazhab Hambali adalah ucapan takbir itu bersamaan dengan angkat tangan. Angkat tangan bersamaan dengan bacaan takbir. Jadi Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar baru angkat tangan. Atau Allahu Akbar, bukan begitu. Jadi bersamaan. Allahu Akbar. Gitu. Ini yang sunnah. Kemudian mamdudatail asabi' madmumatan.
Jadi ketika dia angkat itu tangannya mamdudah, yaitu apa? Jari jemarinya mamdudah, terbentang. Begini, bukan begini. Mamdudah itu begini maksudnya. Hah? Terbuka. Bukan mengepal, membentuk apa? Kepalan, tinju bukan. Mamdudatan yaitu jangan renggang. Mamdudatail aswabi artinya tidak dikepal, tapi dibuka begini. Madmumatan artinya direkatkan, jari jemarinya direkatkan. Bukan begini. Allahu Akbar, menyelisih sunnah. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Wa yastaqbilu butunahuma al-qiblata, dan dia menghadapkan telapak tangannya, butunahuma yaitu perut tangannya, maksudnya telapak tangannya al-qiblah, menghadap kiblat. Ila hadhi mankibaihi, sampai diangkat sampai sejajar dengan bahu. Nah, itu apa? Ya, menghadap ke sini ya. Nanti sebentar diperbaiki rambutnya itu ya. Sudah ganteng kok. Nah, pakai peci. Taib ila hadwi mangkibaihi, sampai sejajar dengan, angkat tangannya sampai sejajar dengan bahu. Hadh, hidha dalam bahasa Arab, hadhun artinya sejajar, berhadapan. Jadi salah orang yang takbir, salah dalam artian menyelisih sunnah, bukan tidak sah ya sholatnya. Artinya tidak dapat pahala sunnah kalau dia tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW dari sisi sunnah. Tapi kalau tidak sesuai rukun, tidak sesuai yang wajib, tidak sesuai perkara yang wajib, maka ini bermasalah pada sholatnya. Adapun yang sunnah berarti cuma dikatakan dia tidak dapat pahala sunnah. Orang angkat takbir sejajar, artinya bahu tapi tidak berhadapan. Hadzu mangkiwaihi itu artinya sejajar dengan bahu. Sejajar, berhadapan dengan bahu. Berhadapan dan sejajar. Ada juga dalam riwayat sampai angkat sejajar dengan apa? Telinga, bagian bawah ini telinganya. Nah, jadi sejajar bahu. Bukan begini, ini sudah tidak sejajar ini. Dia tidak berhadapan, jadi harus berhadapan dengan bahu. Walaupun sini begini tidak ada masalah, yang penting berhadapan dengan bahu. Demikian juga, cuma di sini tidak beliau sebutkan. Demikian juga ketika sujud, sujud juga harus berhadapan dengan bahu. Ada katanya apa? Renggang. Sujudnya ditaruh begini tangannya, menyelisihi sunnah. Yang sunnah sejajar dengan bahu itu, diletakkan tangan ketika sujud. Bahunya segini, nah, sujudnya segitu. Bukan begini. Sudah tidak berhadapan dengan bahunya, tidak sesuai dengan sunnah. Jadi diangkat sampai berhadapan dengan bahu sejajar. In lam yakun udhrun, kalau tidak ada uzur. Kalau hal tersebut tidak ada uzur. Kalau ada uzur misalnya tidak bisa mengangkat, apalagi tidak sampai ke bahunya, sejajar dengan bahu, asal-asalan. Allahu Akbar. Nah, tidak dapat pahala sunnah orang seperti ini. Jadi diangkat sampai sejajar dengan bahu, berhadapan dengan bahu ya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan. Ada menyelisih sunnah. Terlihat orang apa? Malas sholat. Taib wa yarfa'uhuma, dan dia mengangkat kedua tangannya isyaratan ila kashfil hijabi bainahu wa baina rabbih. Subhanallah. Kata beliau,
hikmah diangkat tangan itu, mengangkat tangan. Di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya kata beliau isyaratan ila kasfil hijab bainahu wa baina rabbih. Sebagai isyarat menyingkap tabir hijab, penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb. Nah, diangkat. Nah, jadi seolah-olah tabir antara kita dengan Allah tidak ada. Ini hikmah, tidak ada dalam hadis disebutkan, cuma disebutkan oleh para ulama. Kama an-nasabbabata isyaratan au isyaratun ilal wahdaniyati. Sebagaimana kata beliau, mengangkat tangan ketika kita berdoa atau ketika apa ini? Tasyahud, mengisyaratkan dengan jari apa ini, telunjuk, adalah sebagai isyarat akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi angkat tangan satu begitu ketika kita berdoa atau bersyahadat, isyarat akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata beliau ketika sholat kita angkat tangan, itu isyarat menyingkap hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah disebutkan oleh para ulama. Tsumma yaqbidu qu'ahul aisar. Kemudian dia menggenggam tangannya yang kiri. Bikafhil aiman, dengan tangan kanan. Jadi tangan kirinya dia genggam dengan tangan kanan. Wa yaj'aluha tahta surratihi, kemudian dia letakkan di bawah pusarnya. Pendapat Imam Ahmad. Kemudian begini, maksudnya bukan begini. Jadi tangan kanan menggenggam tangan kiri di ku itu ini ku namanya. Setelah itu letakkan, kata beliau, tahta surratihi, di bawah pusar. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, wa minas sunnati an tad'a al-musalli yadahu tahta surratihi. Termasuk sunnah, kata beliau, kata siapa ini, sahabat Ali radhiyallahu anhu, termasuk sunnah adalah seorang yang sholat itu meletakkan tangannya di bawah pusarnya. Ustadz, bagaimana hadis yang meletakkan tangan di atas dada, Ustadz? Hadis yang meletakkan tangan di atas dada didoifkan, hadisnya doif, didoifkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan di antara ulama sekarang ada juga yang setelah meneliti, mereka sampai pada kesimpulan hadisnya doif. Wa ma'nahu dhullun baina yaday rabbih azza wa jalla. Dan maknanya, maksudnya beliau lagi menyebutkan hikmah. Kenapa ditaruh di bawah pusar? Itu adalah dhullun baina yaday rabbih azza wa jalla. Adalah sikap tunduk, menghinakan diri di hadapan Rabb. Artinya secara makna kalau kita mau cerna secara secara uruf kebiasaan manusia di kalangan manusia. Orang berhadapan kita dengan orang, kita taruh tangan kita di bawah pusaran, itu kan tanda ketundukan daripada taruh di dada gitu. Ya. Tapi kalau di bawah pusar tanda tawadhu, ketundukan, tunduk berarti kita ya. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencoba menjelaskan hikmah dari gerakan beberapa gerakan di dalam sholat. Wa yustahabbu nadharuhu au nadhruhu ila maudhi'i sujudihi. Kemudian beliau beranjak pada hukum yang lain, yaitu disunnahkan melihat ke tempat sujudnya. Jadi ketika sholat disunnahkan adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud, bukan ke tempat yang lain.
Ini yang sunnah. Jadi ada beberapa uh, hukum itu tentang pandangan ini. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah. Jadi pandangan yang sunnah di dalam sholat adalah menghadap ke mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, hukumnya sunnah. Pandangan yang mubah adalah ke depan. Ada orang tidak melihat ke arah sujud tapi dia melihat ke depan. Hukumnya mubah, mubah saja. Tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Pahala sunnah dia menghadap ke tempat sujudnya. Mubah boleh saja. Tapi tadi ya, yang apa tadi yang pandangan tadi dalam sholat, yang pertama tadi yang sunnah, yang mubah menghadap ke depan, melihat ke depan. Kemudian yang makruh, makruh ini mondar-mandir matanya. Nah, lihat sana. Makruh hukumnya. Pandangan yang haram melihat ke atas. Jadi kalau melihat ke atas hukumnya haram. Ada ancaman keras dari Rasulullah SAW. Jadi yang sunnah adalah menghadapkan pandangan ke tempat sujud kita. Fi kulli halatis shalah, di semua keadaan salat. Di semua keadaan salat kita tetap arahkan pandangan ke tempat sujud. Ini yang sunnah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dapat pahala sunnah kita. Illa fi tasyahud, kata beliau, kecuali pada tasyahud. Nah, dikecualikan. Ada beberapa pandangan yang dikecualikan. Kecuali pada tasyahud. Tasyahud yang sunnah adalah menghadapkan pandangan ke arah jari, ke jari telunjuk kita ketika apa? Memberi isyarat di dalam tasyahud kita. Itu saja. Kalau keadaan sholat yang lain tetap ke arah sujud. Fayanduru ila sabbabatihi, dia melihat ke arah sabbabah, ke arah jari telunjuknya. Thumma yastaftihu sirran, kemudian dia membaca istiftah. Sirron dibaca secara sir, tidak boleh jahar. Jadi setelah dia takbir, dia istiftah dulu. Bacaannya sir, jangan dijahar. Akan mengganggu teman-temannya yang di samping, apalagi sebagai makmum. Dibaca sir, ini istiftah. Fayaqul, doa istiftahnya adalah, ini doa istiftah yang afdol menurut Imam Ahmad. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pendek, paling pendek. Tapi menurut Imam Ahmad ini paling afdol. Kenapa? Karena ini riwayatnya paling sahih. Karena ada beberapa riwayat, beberapa lafaz yang datang dari Rasulullah SAW tentang bacaan apa ini, istiftah. Tapi ini hadisnya paling sahih. Makanya dipilih Imam Ahmad sebagai bacaan yang asal. Bacaan yang paling banyak dibaca di dalam apa? Di dalam sholat ketika membaca istiftah adalah doa ini. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Kalau ada bacaan yang lain, kalian hafal yang lain, tidak ada masalah, silahkan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama, dan seterusnya bisa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bain, dan seterusnya bisa. Ini juga bisa. Apalagi ini ringkas sekali. Antum sholat di belakang orang yang sholatnya model Rossi, tidak bisa. Antum harus bacain Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Sudah pendek sekali. Setelah itu baru ta'awud. Taib di sini sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala
beranjak pada sunnah-sunnah yang berikutnya, beliau memberi penjelasan secara ringkas makna dari istiftah ini, doa istiftah ini. Kata beliau, subhanakallahumma wa bihamdika, wa makna subhanaka Allahumma ay unazzihuka tanzihal laiq bijalalika ya Allah. Subhanakallahumma artinya subhanallah. Apa makna dari subhanallah? Yaitu unazzihuka tanzihal laiq bijalalik. Aku mensucikanmu ya Allah dengan pensucian yang layak bagimu. Itu makna dari subhanallah. Zikir yang kita baca, bacaan subhanallah artinya adalah unazzihuka at-tanzihal laik bijalalik. Aku mensucikanmu ya Allah dengan pensucian yang layak. Layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari mana? Dari segala sifat kekurangan. Dari segala sesembahan yang disembah selain Allah. Itu makna subhanah. Kemudian dan segala yang diagungkan selain Allah, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari subhanallah. Kemudian perkataan Allah wa bihamdika qila ma'nahu ajma'u laka bainat tasbih wal hamd. Aku mengumpulkan bagimu ya Allah antara tasbih atau ma'nahu ajma'u laka baina mengumpulkan pensucian dan pemujian. Jadi aku memuji Allah kepadamu dan aku mensucikanmu dari segala sifat kekurangan dan memujimu. Subhanakallahumma bihamdika. Di situ artinya. Wa tabarakasmuka. Tabarak artinya maha apa? Maha berkah. Ai al barakatu tunalu bi dzikrika. Jadi wa tabarakasmuka artinya keberkahan itu diperoleh dengan menyebut nama Allah. Wa tabarakasmuka. Wa ta'ala jadduk ay jallat 'azamatuka. Ta'ala jadduk ay jallat 'azamatuka, tinggi kebesaranmu. Subhanallah. Makanya termasuk juga sisi dipilih doa istiftah ini oleh Imam Ahmad karena isinya pengagungan, murni pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang berhak, ai la ma'buda fil ardi wala fis sama' bihaqqin siwaka ya Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah baik di bumi maupun di langit kecuali Engkau. Itu makna dari wala ilaha ghairuk. Subhanallah. Jadi subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghairuk, mensucikan nama Allah, kemudian memuji kebesaran Allah, kemudian keberkahan bersama nama Allah, kemudian tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yajusul istiftahu bi kulli ma warad. Kata beliau, boleh membaca doa istiftah dengan selain doa ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya bisa, atau doa yang lain. Tapi Imam Ahmad memilih ini yang afdal. Tsumma yata'awwadhu sirran. Kemudian setelah dia membaca doa istiftah di dalam salatnya, dia ta'awudz sirron, baca sir juga, jangan jahat. Baca sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istiftah hukumnya sunnah, ta'awudz juga hukumnya sunnah, tidak wajib. Ustaz, bagaimana kalau tidak sempat Ustaz? Ini Ustaz, saya baru masuk. Artinya sudah beberapa menit imamnya sudah takbir, saya masuk. Saya khawatir kalau saya baca istiftah
baca ta'awud, baca Al-Fatihah sudah tidak sempat. Apa yang saya harus dahulukan Ustadz? Supaya ketika nanti ada pada waktu yang tidak sempat untuk dibaca semua, mana yang didahulukan? Menurut madhab Imam Ahmad, yang didahulukan adalah istiftah. Jadi begitu antum masuk, khawatir ini imamnya sudah mau rukuk duluan, antum baca doa istiftah. Jangan sibukkan dengan ta'awud, apalagi surat Al-Fatihah. Paham ya? Antum istiftah, doa istiftah tadi yang pendek adalah subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Tapi kalau sempat antum baca semuanya lebih bagus. Tapi kalau tidak sempat, dahulukan yang lebih utama. Jadi menurut Imam Ahmad yang lebih utama adalah istiftah. Kenapa? Karena ini dia perkara yang digolongkan ke dalam takbiratul ihram. Jadi istiftah ini digolongkan ke dalam takbiratul ihram. Sementara ta'awudz itu digolongkan ke bacaan, membaca. Sementara di dalam mazhab Hambali membaca surat Al-Fatihah bagi makmum tidak wajib, hukumnya sunnah. Begitu juga ta'awudz. Taib. Fayaqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Rajim artinya terkutuk. Wa kaifa ma ta'awwadha minal warid fahasanun. Bagaimana bacaan yang dia baca di dalam ta'awudnya maka hasan, bagus. Artinya tidak mesti harus lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh juga lafaz yang lain. Ada dalam beberapa hadis a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dalam hadis. Sunnah hukumnya. Supaya tidak mendapat gangguan kita atau supaya dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yubasmilu sirron. Setelah itu dia membaca basmalah sirron, sir juga. Jangan jahar. Sir, lirih. Jadi bacaan basmalah adalah lirih. Lirih cuma dia sendiri yang dengar. Kalau didengar sama orang di samping itu namanya jahar. Taib itu namanya jahar. Khalid. Sini Khalid. Membaca basmalah sirron sir walaisat minal fatihati. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini bukan termasuk surat Al-Fatihah. Dan bacaan bismillah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah dari alhamdulillahi rabbil alamin. Itu surat Al-Fatihah yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Walaisat minal fatihati, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan termasuk surat Al-Fatihah. Wala ghairiha bal ayatu minal Quran, dan bukan juga ayat dari surat yang lain, kecuali surat apa ini? Yang surat Al-An'am, surat apa? Tentang kisah Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Saba ini. An-Namal, surat An-Namal. Fa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kecuali itu, kalau itu memang ayat dalam Al-Qur'an. Tapi yang di awal surat itu tidak termasuk surat itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari surat yang lain. Dan juga bukan dari surat Al-Fatihah. Ini maksud beliau. Bal ayatun minal Qur'an qablaha
wa baina kulli surataini siwa bara'atin wal anfal. Tapi dia adalah ayat di dalam Al-Qur'an. Kecuali surat Bara'ah dan Anfal tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksud perkataan beliau ini Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan Al-Qur'an dengannya. Jadi itu bukan ulama yang naruh Bismillahirrahmanirrahim di situ, ditambah sebagai pembuka, bukan. Itu memang ayat yang Allah turunkan Al-Qur'an dengannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Qur'an yang di awal surat itu. Allah turunkan Al-Qur'an dengan itu. Wa yusannu kitabatuha awailal kutubi kama katabaha Sulaiman alaihissalam. Disunnahkan menulis bismillah awailal kutub, pada awal tulisan, menulis kitab, menulis surat, kama katabaha Sulaiman alaihissalam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, bahkan ini kebiasaan seluruh para nabi, ketika mereka menulis surat, mereka memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah juga praktek ternyata mengirim surat ke beberapa raja, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat lagi kitab-kitab para ulama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukumnya sunnah. Antum mau nulis surat, sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Iya Khalid, kalau sudah rindu sama bapak, perhatikan kalau sudah rindu sama ibu, mau nulis surat, taruh di awal Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat ibuku yang tercinta. Sunnah hukumnya nulis surat dimulai dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudhkaru fi ibtida'i jami'il af'al wa hiya tutridu syaitana kama qala Ahmad. Kata beliau, disebut juga Bismillahirrahmanirrahim fi ibtida'i jami'il af'al, pada permulaan seluruh perbuatan yang baik. Jadi bukan pada tulisan-tulisan saja, pada seluruh perbuatan yang baik. Ya, mau naik motor, naik bismillah. Ya Azmil. Ya, seluruh perbuatan baik. Makan, apalagi bismillah. Mau menulis bismillah. Memulai kajian bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Hukumnya sunnah. Wahia tutridu syaiton. Bacaan ini akan mengusir setan. Bacaan ini akan mengusir setan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba di rumahnya, dia makan malam, mengucapkan bismillah, maka setan dan teman-temannya mengatakan, la ta'ama lana, tidak ada makanan untuk kita malam ini kalau begini. Kenapa? Ini tuan rumah baca bismillah. Jadi makanan yang kita baca bismillah itu tidak bisa dimakan oleh setan. Setan tidak bisa masuk campur di situ. Perhatikan. Jangan sampai antum makan seperti orang kafir, langsung makan. Jangan baca bismillah. Kalau tidak setan akan membersamai antum, makan bareng-bareng. Begitu juga di rumah. Jadi diingatkan semua, ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar.
Apalagi kepala keluarga ingatkan, baca bismillah anak-anakku semua. Istri diperingatkan juga, jangan sampai lupa. Supaya setan tidak ada makan malam, tidak bisa makan di rumah kita. Begitu juga disebutkan dalam riwayat, mau masuk rumah baca bismillah. Rasulullah SAW juga menyebutkan la mabitalana. Kata setan mengatakan, dia bilang ke teman-temannya, kalau susah kita. Kenapa? Malam ini kita tidak ada tempat menginap. Kenapa? Karena tuan rumah tadi waktu masuk rumah mengucapkan bismillah. Jadi ini bacaan bismillah ini jangan dianggap remeh. Nantilah kalau mau ngobrol, bercanda setelah kajian ya. Baik, kita lanjut. Jadi setan mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lana, tidak ada tempat bermalam kita malam ini. Kenapa? Karena tuan rumah waktu masuk rumah mengucapkan bismillah. Jadi ini betul kata beliau di sini, tatrudus syaitan, akan mengusir setan. Begitu juga ketika berhubungan. Bismillah, mengucapkan bismillah supaya setan tidak masuk campur di situ. Ini bagi yang berkeluarga. Taib. La tuktabu amama syi'ri wala ma'ahu. Perhatikan. Jangan main sendiri. Tidak boleh kata beliau ditulis di di depan syair. Wala ma'ahu, atau di dalam syair. Dibahas juga oleh para ulama, tidak boleh bismillah ini dimasukkan ke dalam syair. Kita nulis syair, masukkan bismillah, kata para ulama tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi tulisan yang diharamkan. Tulisan yang diharamkan, novel misalnya mengandung porno, bismillah lagi nih. Tidak boleh. Mau minum ballo, bismillah, tidak boleh. Jadi disyariatkan hanya amalan-amalan yang baik saja. Yang buruk, yang makruh tidak disyariatkan mengucapkan bismillah. Tsumma yaqra'ul Fatihata murattabatan mutawaliyatan musyaddadatan. Kemudian setelah itu tadi takbir, setelah takbir istiftah, kemudian ta'awudz, kemudian baca surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah kata beliau murattabatan, harus tertib. Tidak boleh diputar-putar ayatnya. Langsung dimulai dengan maliki yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim, alhamdulillah, tidak boleh diputar-putar ayatnya. Harus murattabah, tertib. Kalau diputar-putar tidak sah. Mutawaliyatan, harus tidak terputus. Mutawaliyah artinya tidak terputus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diam ya. Diam sampai berapa menit? Tidak boleh. Baru dilanjut Ar-Rahman, tidak boleh. Kalau dia mau lanjut, dia harus ulang dari pertama. Jadi harus mutawaliyah. Atau dia putus misalnya dengan zikir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. La ilaha illallah. Putus. Surat Al-Fatihahnya putus. Berarti kalau mau dia lanjut, tidak boleh, tidak sah. Dia harus ulang dari pertama. Baca lagi Alhamdulillahirabbil alamin.
Atau begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Putus. Batal Al-Fatihahnya, dia harus ulang dari awal. Jadi harus mutawaliyah, bersambung. Tidak boleh terputus dengan bacaan-bacaan yang lain atau diam yang durasinya lama menyebabkan bacaan Al-Fatihah terputus. Kalau dia mau ini, dia harus ulang dari awal. Musyaddadatan, harus juga ditasydid. Harus ditasydid. Ditasydid apa? Ada berapa kali tasydid di dalam surat Al-Fatihah? 11 kali. Nanti beliau akan sebutkan. Jadi dalam surat Al-Fatihah ada 11 kali penyebutan tasydid. Kalau yang ditasydid kita tidak tasydid, tidak sah. Paham ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, sudah tasydid itu. Hirabbil, itu tasydid lagi. Kalau irabbil alamin dia tidak tasydid, tidak sah. Harus dia tasydid rabbil alamin. Tasydid lagi. Ar-Rahmanir, tasydid lagi. Tasydidnya 11 semua. Tercecer satu tasydidnya tidak disebut, misalnya tidak sah surat Al-Fatihah. Wa hiya ruknun fi kulli rakaatin. Perhatikan. Al-Fatihah ini, membaca Al-Fatihah adalah rukun setiap rakaat, di setiap rakaat. Wa hiya ruknun fi kulli rakaatin. Dia adalah rukun di setiap rakaat. Rukun di dalam salat, tapi harus dibaca di setiap rakaat. Tapi ini rukun untuk siapa ini? Siapa yang masih ingat? Untuk imam dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Adapun untuk makmum, maka bukan rukun, hukumnya sunnah. Kenapa Ustadz? Karena sudah diwakili oleh si imam. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Fa qiraatul imam qiraatulahu. Kata Rasulullah SAW, bacaan imam adalah bacaan si makmum. Jadi mendasar. Kenapa dibagi-bagi seperti karena ada dalilnya. Jadi para ulama itu menetapkan hukum tidak sembarang, berdasarkan dalil juga. Jadi Imam Ahmad membagi. Jadi Al-Fatihah rukun bagi makmum, bagi si imam dan orang yang sholat sendiri. Kalau si makmum bukan rukun, hukumnya sunnah. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, la salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini hadis. Tidak ada salat, artinya tidak sah orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi ini berlaku bagi imam dan orang sholat sendirian. Ini kan umum Ustaz. Kenapa tidak masuk makmum? Karena ada hadis yang lain. Fakiraatul imam qiraatan lahu au qiraatun lahu. Bacaan imam adalah merupakan bacaan si makmum. Kalau seandainya tidak ada hadis itu, paling dia jadi wajib juga bagi si makmum membaca. Wa tusamma ummul Qur'an. Dinamakan surat Al-Fatihah ini sebagai ibunya Al-Qur'an. Kita lanjutkan sedikit ya. Li'anna fiha al-ilahiyat wal ma'ada wan nubuwati wa itsbatal qadari wa itsbatal qadri au qadari fal ayat. Sampai situ. Jadi surat Al-Fatihah kata beliau dinamakan ibunya Al-Qur'an, induknya Al-Qur'an. Kenapa? Li'anna fihal ilahiyat.
wal ma'ad wan nubuwat wa itsbatal qadar. Karena di dalam surat Al-Fatihah kata beliau ada mengandung 4 perkara atau berbicara 4 perkara. Yang pertama ilahiyat, berbicara tentang ketuhanan. Wal ma'ad, berbicara tentang hari akhirat. Wan nubuwat, berbicara tentang kenabian. Wa itsbatal qadar, dan berbicara tentang penetapan takdir. Dan berbicara tentang penetapan takdir. Dan Al-Quran seluruhnya berbicara tentang 4 perkara ini, ya, tentang ilahiyat, tentang ketuhanan, yaitu tentang sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah. Kemudian berbicara tentang hari pembalasan, yang orang yang penentang para nabi akan dimasukkan ke dalam neraka, yang taat kepada para nabi akan dimasukkan ke dalam surga. Wan nubuwat, berbicara tentang kenabian, kisah-kisah para nabi banyak sekali dalam Al-Quran. Demikian juga tentang perintah dan larangan. Baik ya ikhwan, saya rasa cukup ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya pada kalimat beliau, penjelasan tentang makna surat Al-Fatihah ini insyaallah. Baik ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita simak, kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengurangi atau mengampuni dosa-dosa kita. Artinya sebab terampunnya dosa-dosa kita, dan menjadikan pahala kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.